Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Teman-teman sekalian, di sini saya ingin sedikit berbagi terkait bagaimana kalau seandainya kita ini sudah sembuh hypnic jerknya, artinya sudah sangat jarang kambuh dan bisa tidur kapanpun dan dimanapun ya. Jadi alhamdulillah, ketika saya pribadi ini ngecek gula darah saya rutin cek gula darah setiap pagi ya. Setelah sekian lama intermittent fasting, jadi saya mulai intermittent fasting bulan Desember 2022 kemarin, kemudian mulai juga rutin olahraga, ban, push up dan sebagainya bulan November 2022 kemarin. Jadi artinya sudah sekitar 8 atau 9 bulan saya merutinkan gaya hidup seperti ini, dan alhamdulillah ya gula darah puasa itu di bawah 100 ya, artinya sudah normal ya, karena gula darah puasa itu merepresentasikan ya menurut saya dan apa yang saya pelajari kondisi gula kita yang semakin membaik. Dan alhamdulillah dengan kadar gula darah puasa yang di bawah 100 itu ya, dengan izin Allah Ta'ala, hypnic jerk saya ini kalau dibilang sudah jarang ada, bahkan nggak ada gitu ya. Saya nggak berani mengatakan sembuh total atau totally cure ya, karena memang penyakit seperti ini ya kita hanya cuma bisa berupaya mencegahnya supaya nggak kambuh-kambuhan. Cuman kondisi saya nggak seperti dulu yang mana kadang sebulan itu ada kambuhnya, atau kadang-kadang tidur siangnya nggak bisa, malamnya nggak bisa ya. Alhamdulillah tidur siang bisa, malam bisa gitu kan, bahkan nyenyak gitu ya. Nah memang ini juga ujian ya bagi teman-teman yang sudah masuk tahap ini juga ujian dari Allah. Kenapa? Karena Allah itu menguji manusia dengan kesedihan dan juga dengan kebahagiaan ya. Apalagi ujiannya ini sudah mah dikasih sehat, dikasih juga lagi waktu luang yang banyak oleh Allah, dikasih lagi uang yang banyak, dikasih lagi kenikmatan yang banyak. Itu adalah ujian bagi kita. Dan sungguh ujian diberikan kebahagiaan oleh Allah itu adalah kadang kita lebih berat untuk menanggapi ujian tersebut ya. Kenapa? Karena kadang-kadang kita sulit untuk bersyukur ya, padahal Allah Subhanahu wa taala pun berfirman ya di dalam Quran ya, kalau tidak salah itu surat Ibrahim ayat 14, bahwasanya ya kalau kita bersyukur, intinya itu Allah akan menambah nikmat kita. Tapi kalau kita tidak bersyukur atau kufur, maka Allah akan berlaku sebaliknya, yaitu bisa jadi kita dicabut keberkahan dari nikmat tersebut ya, atau bisa jadi kita malah mendapatkan konsekuensi dari ketidakbersyukuran tersebut gitu kan. Dan tidur ini merupakan salah satu nikmat yang benar-benar kita harus syukuri ya. Maka itu kita harus ingat ya, ingat di sini bukan berarti untuk menambah kepanikan, tapi ingat supaya kita ini pernah berada di fase dimana kita ini Allah uji dengan hypnic jerk ya, yang mana kadang-kadang kita ini nangis-nangisan gitu ya, minta sama Allah, ya Allah saya pengen tidur itu cuma sejenak aja, semenit 2 menit kayak pengen tidur gitu ya. Kita mungkin pernah di fase-fase itu ya, bahkan ketika di fase itu setiap ada waktu-waktu tempat doa kita mustajab, waktu mustajab kita berdoa supaya bisa diangkat penyakit ini, supaya disembuhkan penyakit ini gitu kan. Bahkan kadang-kadang kita keluarkan uang kita ya, kita sedekah sekian dan sekian supaya apa? Supaya Allah angkat penyakit ini, karena memang ya penyembuhannya juga nggak mudah gitu kan, dan orang-orang juga banyak nggak ngerti, sehingga hanya kita dan Allah aja yang memahami itu. Tapi kadang-kadang ketika Allah sudah sembuhkan penyakit ini ya, kita ini mulai hilaf, kita mulai menjauh gitu kan, menjauh dari Allah ya. Yang tadinya kita sering dengerin murotal Quran, yang sering dengerin baca Quran gitu kan, sekarang sudah mulai beralih, kita dengerin musik lagi, kita dengerin hal-hal yang nggak penting, kita baca-baca status-status yang nggak penting ya. Nah inilah yang harus kita jaga sebenarnya. Kita masuk di fase hypnic jerk itu supaya Allah menjadikan kita lebih baik dibanding sebelumnya gitu kan. Nah kita harus berusaha, berupaya lebih baik keadaannya dari hari ke harinya, yaitu minimal sama dengan ketika Allah uji dengan hypnic jerk itu gitu kan. Berarti Allah uji dengan hypnic jerk, kita ini banyak-banyak beribadah kepadanya, banyak mendekat diri padanya, tapi ketika udah sembuh kenapa kita berpaling kepadanya? Ya memang kita nggak bisa 100% itu istiqomah sama gitu ya. Saya juga begitu ya, karena saya juga manusia yang tentu ada salah, ada kekurangan dan sebagainya. Maka itu
supaya kita ini tidak dikasih hipnotizer lagi sama Allah, supaya nggak kena azab lagi ini, nggak kena ujian lagi ini, karena kita nggak kata itu sebagai azab atau ujian. Maka kita baca surat Al-Anfal ayat 33, itu dinyatakan bahwasanya Allah itu nggak akan mengazab kita, tidak akan menzolimi kita, tidak akan memberikan bala kepada kita kalau kita terus menerus memohon ampun atau beristighfar kepada Allah. Ya mungkin gara-gara kita bisa tidur, kita lupa nikmat tidur, ya kita melakukan kemaksiatan, dosa ini dan dosa itu, ya maka solusinya apa? Istighfar aja. Terus menerus lisan kita mengucapkan istighfar sembari hati menyesali. Ya meskipun kadang-kadang kita ini istighfarnya ada di level istighfar pendusta, lisan kita istighfar tapi hati kita nggak menyesali. Namun Allah Maha mengetahui, ya kita istighfar aja, ya itu justru lebih baik istighfar dibanding nggak istighfar sama sekali, gitu kan. Setidaknya istighfar kita ini nanti lambat laun akan membawa pada penyesalan di dalam hati. Mudah-mudahan seperti itu. Ya jadi mungkin ya satu-satunya cara untuk menjaga nikmat, ya selain kita berupaya tadi menjaga pola makan kita, pola olahraga kita, pola pikir kita supaya nggak kambuh hipnotizer-nya adalah dengan beristighfar sebanyak-banyaknya dan berupaya menghindari ya dosa, gitu ya. Meskipun itu sulit, karena kita nggak mungkin hidup tanpa terjerumus dalam dosa. Hitung aja dalam 1 menit berapa banyak dosa yang kita lakukan, gitu kan. Ya mungkin kita baca Quran, ya mungkin kita zikir, tapi kan kadang-kadang kita setelah itu kita scroll HP, ya kita lihat orang-orang main TikTok, joget-joget, dengerin musik, dengerin itu, secara nggak langsung itu kan dosa, gitu ya. Maka itu bagaimana solusinya kalau seperti ini? Kalau saya pribadi ya berbanyak istighfar, gitu kan. Kadang-kadang saya aja gitu ketika melihat ketika udah bisa tidur ini tapi saya merasa diri saya kok kayaknya kurang maksimal gitu memanfaatkan nikmat tidur, gitu ya. Ya kita banyak istighfar, kita sama-sama banyak dosa, banyak istighfar. Ya semoga Allah jauhkan kita dari penyakit ini dan terus menjaga kita, memberikan kita kesehatan, ya. Dan bagi teman-teman yang belum sembuh, mari kita doakan, ya libatkanlah mereka di dalam doa, karena beratnya penyakit ini nih bukan hanya penyakitnya tetapi juga support sistemnya itu yang kurang, gitu yang kita alami, gitu ya. Maka itu doakan saja mereka-mereka yang masih mencur, semoga Allah angkat, gitu kan. Barakallahu fikum, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.